Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Zahra. Gimana sehat semuanya kabar? Sehat ya. Bapak sengaja di sini, nanti Bapak suruh kawan-kawan yang menyatat lagi. Bapak yang menyatat lagi di depan ya. Ya, sengaja Bapak duduk di sini, oke? Oke, kemarin kita sudah berbicara terkait perekonomian dua sektor. Ya, walaupun kita belajar makroekonomi Islam, tapi kita harus melihat dulu ciri-ciri dari makroekonomi tersebut. Ya, kemarin kita sudah bicara dasarnya. Ada konsep Keynes, ada konsep Adam Smith, ya. Ada konsep Kuzat sama dengan Keynes. Ya, nanti terakhir baru kita bicara terkait bagaimana persepsi tentang makroekonomi ini dalam Islam. Oke, hari ini kita lanjut pada pertemuan kita yaitu tiga sektor. Ya, perekonomian tiga sektor dalam pendapatan nasional. Oke, apa yang ditambah lagi satu sektor lagi? Apa itu government aid? Pemerintah. Jadi setelah kita belajar membayangkan suatu kehidupan tanpa pemerintah, ya kita anggap kehidupan ini waktu terjadi lah ya, tanpa pemerintah, yang kita anggap no tax, no illegal fund, ya kan? No apa lagi? No lain lah yang ada cuma kita sebagai produsen dan kita sebagai konsumen pada waktu itu. Ya, apa yang kita tabung itu adalah bahan investasi. Di mana kita bisa melihat kejadian itu? Itu kejadiannya waktu terjadinya kegiatan manusia prasejarah. Ya, apa itu manusia prasejarah? Ada yang dulu istilahnya nomaden, berpindah-pindah. Apa yang ditabungnya itu sebagai investasinya. Setelah itu dia melakukan kegiatan yang disebut dengan bercocok tanam. Di mana mereka belum ada government. Yang ada dulu cuma apa? Cuma sebagai individual yang mencari kebutuhan, lalu kalau ada sisanya dijadikan tabungan, yang itu juga merupakan sebagai investasi bagi mereka. Di situ kita bisa menggambarkan kehidupan dua sektor kemarin. Kalau hari ini nggak terbayangkan sama kita kayak mana lah dua sektor itu ya. Karena nggak ada government katanya. Tentu kacau lah kehidupan kalau nggak ada government. Karena government itu penting dalam mekanisme kehidupan manusia. Ya, maka secara sederhananya bisa kita simpulkan kehidupan perekonomian dua sektor, pendapatan nasional itu bisa kita nalarisasikan atau logika berpikir kita itu pada zaman prasejarah. Ya, prasejarah. Nah, sekarang kita pergi ke perekonomian tiga sektor pertemuan tujuh kita. Oke, nih kita lihat dulu. Oke, dalam perekonomian tiga sektor di tengah-tengahnya kita letakkan pemerintah. Ya, pada tahap pertama, perusahaan atau rumah tangga produsen memberikan apa? Gaji, upah, sewa, bunga atau untung kepada rumah tangga konsumen. Disebabkan rumah tangga konsumen apa? Ya, rumah tangga konsumen itu memiliki faktor produksi yang dikelola oleh rumah tangga produsen pada waktu dua sektor. Pak, kenapa ada bunga Pak? Ya ini bagian perekonomian, ya kan? Bagian dari perekonomian. Inilah nanti mau kita tukar akadnya bunga ini menjadi sebuah konsep baru yang kita kenal dengan konsep bagi hasil, ya. Walaupun bunga ini dalam kegiatan makroekonomi ini tidak bisa terlepaskan karena kita belajar dari hal-hal yang telah terjadi selama ini. Oke, ya, rumah tangga konsumen ya memberikan yang namanya itu apa? Nah, ini lagi lanjutnya yaitu faktor-faktor produksi. Apa tuh? Kalau gaji kemarin apa namanya? Faktor produksinya. Gaji apa faktor produksinya kemarin? Lima. Gaji. Ya. Tenaga kerja. Nah, oke. Upah. Sama nggak? Tenaga kerja. Sewa. Siapa itu? Yang memiliki modal. Apa itu bisa seperti tanah. Tanah itu kan modal itu, konsep modal itu. Kalau nggak ada tanah, nggak ada kegiatannya. Apalagi untung, siapa yang dapatkan? Perusahaan bisa. Habis itu yang punya skill.
ya kan? Yang punya skill. Bunga siapa yang dapatkan? Perusahaan Hah? itu Pak. masyarakat Kalau dia pinjam modal kepada suka masyarakat. Oke, kita lihat lagi. Setelah terjadinya ya yang namanya itu rumah tangga konsumen menginvestasikan tabungannya kepada rumah tangga produsen, maka ternyata tabungan yang ini tadi itu kalau konsep modern dimasukkan ke dalam lembaga keuangan. Apa saja lembaga keuangan? Yang jelas yang menerima dana masyarakat. perbankan Perbank, apa lagi? Katanas Koperasi. Ingat ya, ada dua yang bisa mengambil dana masyarakat, yaitu perbankan. Baik itu bank umum atau bank umum pemerintah atau bank perkreditan rakyat. Nah, satu lagi apa lagi? Koperasi yang kita kenal dengan sebutan lembaga non Penambang non bank. Ya, koperasi. Disinilah si pengusaha meminjam ya dari lembaga keuangan tersebut. Maka dia dapatkanlah dana masyarakat lalu diletakkannya lagi ke dalam rumah tangga produsen untuk meningkatkan hasilnya lagi ya. Tentu konsep bisnis itu semakin lama harus semakin kecil. kecil modalnya Konsep bisnis itu semakin lama harus semakin besar atau semakin kecil. semakin besar luas penghasilan banyak Gak mungkin semakin kecil kan. Konsepnya dia bercita-cita semakin luas. Maka inilah menjadi daya dorong untuk si pengusaha bisa membesarkan rumah tangga produsennya. Ternyata karena ini sudah modern ada lembaga keuangan, tentu harus ada yang mengontrol. Kalau nggak ada yang mengontrol ini, ya, ya, kalau nggak ada mengontrol yang namanya lembaga keuangan, apa yang akan terjadi? Soalnya ini nggak ada yang ditakuti oleh lembaga keuangan tersebut, nggak ada dihargainya. Apa yang terjadi? Masyarakat nabung di sana, tapi lembaga keuangan itu nggak ada yang ditakutinya. Apa yang terjadi? korupsi Korupsi, apa lagi? riba Riba. Yang paling penting apa? Terjadinya yang namanya kegiatan zolim. Kadang-kadang bisa tidak diakuinya uang masyarakat yang ada di sana, ya kan? Maka hari ini hadirlah OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang dulu peran dan tugasnya diambil oleh BI, sekarang dibuat lembaga baru yang nama OJK. Jadi pemerintah dialah yang mengontrol supaya benar tabungan masyarakat ini tetap ada di labungan atau di lembaga keuangan tersebut. Oke, kita lanjut. Ya, ini diinvestasikan ya. Ternyata ah, karena ada pemerintah di sini di tengah-tengah ini, pemerintah, ternyata rumah tangga konsumen itu dikenakan pajak, pajak atau pungutan wajib ya kepada pemerintah. Kenapa harus ada pajak? Karena ternyata mayoritas dana mengatur pemerintah ini itu merupakan sumbangan wajib dari warga negara. Ya, contohnya hari ini kurang lebih 85% ya pendapatan negara itu bersumber dari pajak. Dan 15% lagi bersumber dari non pajak dikenal dengan sebutan pendapatan negara ya non pajak PNBP. Kalau bahasa Indonesianya pendapatan negara bukan Pak. Nah, inilah masyarakat membayar pajak. Apa gunanya tadi? Salah satunya menjaga tabungan masyarakat supaya tidak dizolimi oleh pihak lembaga keuangan. Harus ada di negara ini. Oke, bayar pajak. Masuklah dana itu kepada pemerintah. Lanjut. Ternyata ya pemerintah ya ini kan masuk nih pajak individu. Nah, pemerintah memberikan pengeluaran. Ya, kalau ini kan masuk nih
memberikan pengeluaran pemerintah. Nah, itu yang kita sebut dengan hari ini government. Masuknya dari masyarakat, lalu dikeluarkannya untuk siapa sebenarnya? Yang pertama kali dia untuk rumah tangga produsen. Karena fungsi government ini memudahkan terjadinya kegiatan ekonomi. Government spending itu fungsinya memudahkan kegiatan ekonomi. Apa contohnya? Dibangun jalan, dibangun irigasi, dibangun sumber daya listrik. Apa gunanya ini semuanya? Untuk apa? Rumah tangga produsen, dibangun pusat pendidikan. Orang kalau udah berpendidikan kemana dia? Setelah berpendidikan? Hah? Setelah selesai dia bersekolah, kuliah, kemana dia lagi? Kerja. Maka akan diserap oleh rumah tangga maka pemerintah membantu melalui government spending-nya. Apa itu? Menyediakan infrastruktur dan suprastruktur. Apa itu infrastruktur? Ada yang ingat lagi? Pembangunan. Pembangunannya itu apa? Pembangunan apa yang dibangun untuk infrastruktur tuh? Jembatan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa isinya ya? Jalan. Lapangan Lapang jalan, apa lagi? Jembatan. Apa lagi? Listrik. Apa lagi? air. Rumah sakit. Apa lagi? Bangunan sekolah, pelabuhan, bandara, terminal, terminal mobil besar. Itu semuanya adalah government spending negara. Apa gunanya? Supaya rumah tangga produsen itu didukung dalam produktivitasnya. Bayangkanlah kawan-kawan, kalau rumah tangga produsen ini membuat suatu produk, disuruh dia buat jalan. Mau ngantarkan misalnya nih Zahara memproduksi misalnya beras, ya beras karungan. Ada 50 kilo, ada yang 10 kilo. Tetapi dia terletak di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Kalau Zahara mau menyalurkan ke masyarakat banyak, Zahara disuruh buat jalan sendiri. Bisa nggak? Bisa Zahara lakukan. Tapi repot kan? Buat jalan sendiri. Setelah itu, orang lain nggak boleh jalan sama Zahara. Kalau orang yang jalan marah Zahara. Aku yang buat nih. Kok boleh enak jalan di sini? Terjadinya apa nanti? Konflik. Maka ini diambil alih oleh pemerintah melalui government spending atau pengeluaran pemerintah. Ya, inilah fungsi dari tadi rumah tangga konsumen ini. Pajak individu. Ya, apa itu pajak individu? Bisa melalui nanti kita bicara pajaknya ya. Ini pajak individu. Setelah itu apa lagi? Setelah diberikannya kemudahan kepada rumah tangga produsen oleh pemerintah melalui government spending-nya atau pengeluaran pemerintahnya, tadi berupa apa? Berupa struktur dan apa itu infrastruktur yang nampak, Pak? Yang pokoknya dibangun pemerintah nampak sama kita tuh infrastruktur. Yang nampak pokoknya sama kita ada peresmiannya pakai pita. Ada tanda tangan banyak pejabatnya. Suprastruktur itu program. Contoh, guru dibayar nggak? Dibayar kan? Apa tugas guru tuh? Mengajar, membangun SD itu suprastruktur. Apalagi selain itu, kalau kita ke rumah sakit ada suster. Suster tuh nampak nggak kita bangunannya? Apa yang dilakukannya? Merawat pasien. Ada lagi misalnya puskesmas. Ya, nampak nggak kita ada diresmikan bangunannya? Tapi kan ada orang yang datang melihat kesehatan masyarakat. Bangunannya infrastruktur, tapi pengelolaan supaya meningkat SDM kita kenal dengan namanya suprastruktur. Contohnya sekolah, dibangunnya gedung-gedung sekolah yang megah, itu infrastruktur. Kita sebut dengan belanja modal pemerintah. Tapi
ya yang namanya gaji pegawai, peningkatan SDM-nya, membuat program-program itu kita kenal dengan suprastruktur. Semuanya dibiayai oleh pemerintah, fungsinya meningkatkan SDM dan memudahkan nanti terjadinya arus barang. Makanya salah satu benarnya terjadinya pembangunan atau infrastruktur tersebut memudahkan distribusi barang. Memudahkan distribusi barang. Makanya banyak dibangun jalan tol, banyak dibangun pelabuhan, banyak dibangun airport, bandara udara. Apa gunanya? Memudahkan orang berdistribusi. Ya, sekarang contohnya, orang yang dari Klaten, Jawa Tengah, bisa nggak jualan sampai ke Pekanbaru barangnya? Susah. Kenapa? Karena ada airport, ada pelabuhan, ada terus sayangkan kalau nggak ada itu. Bisa nggak orang tuh sampai sini barang produknya? Ah, oh itu infrastruktur. Pas infrastrukturnya terjadi pengawasan. Pengawasan nih. Contohnya Usua belanja barang online di Klaten. Ya kalau nggak ada pengawasan dari pemerintah, kita prediksi potensi terkirimnya barang Usua itu berapa persen? 1%. Karena kemungkinan orang akan ada moral hazard. Ya, moralnya hilang. Kenapa? Karena manusia cenderung berbuat kesalahan. Maka karena ada pemerintah itu melalui polisinya, melalui pengawasan digitalnya, nggak pakai peresmian tuh. Ada pakai peresmian nggak? Dibuatnya sistem oleh ahli-ahli itu untuk memastikan terjadinya ke penjagaan terkait transaksi elektronik. Kalau nggak pemerintah yang melindungi, ya nggak bisa. Itu ada nggak pakai peresmian, tanda tangan dari pejabatnya. Hari ini kita resmikan sistem security untuk memastikan masyarakat yang belajar online tidak tertipu. Kita tanda tangan. Ada nggak nampak? Ada kan? Tapi itu terlaksana. Maka sampai hari ini kawan-kawan masih percaya dengan belanja online. Kalau nggak ada pemerintah, lah, ya, iya kita enak-enak ngasih uang ke mereka, lalu kita yakin mereka akan mengirimkan logikanya betul nggak tuh? Betul nggak logikanya tuh? Kita kasih uang ke orang, transfer dulu Pak uangnya, nanti saya kirim barangnya. Lalu yakin uang udah terima, barang dikirim? Sedikit keyakinan kita, ya kan? Kalau kita nggak kenal kah? Ini kita kenal, nggak kenal sama sekali. Nah, itu fungsi pemerintah di sini, ya. Nah, ternyata pemerintah nggak mau ngasih ini gratis ternyata. Setelah dibangunnya infrastruktur dan lain sebagainya, pemerintah meminta pajak lagi kepada perusahaan ini yang kita sebut dengan tax corporate atau perusahaan yang dikenakan pajak. Jadi setiap dia melakukan produksi itu ada pajaknya juga atau pungutan wajib dari pemerintah. Nah, ya. Setelah dia dapat juga, berarti kan ada dua sumber nih dari masyarakat, dia dapat pajak individu, ya kan? Dari pemerintah dia dapat pajak perusahaan atau corporate tax. Setelah itu, ya, dari pemerintah dikasih lagi gaji atau upah kepada rumah tangga konsumen. Siapa ini yang digaji dan upahnya? Hmm? Pekerjanya, pegawainya. Siapa lagi? Siapa lagi? Hmm? Gaji dan upah. Ini contohnya nih. Kalau gaji jelas pegawai. Upah siapa? Kalau dia dalam pemerintahan disebut dengan honor. Kalau dia seorang pengusaha, ini jalan ini dibangun, siapa yang bangun jalan nih? Pemerintah nggak bangun jalan? Nampak nggak orang pakai baju dinas Kopri nyangkul-nyangkul semen di jalan? Nampak nggak? Siapa yang nyangkul? Hah? Pekerja. Pekerja yang dari vendor perusahaan juga. Ya, digaji.
masuk kepada akhirnya si vendor itu dapatkan apa? Upah setelah mengerjakan proyek-proyek pemerintah, masuk kepada masyarakat. Masyarakat. Nah, masyarakat. Jadi seperti inilah bentuk dari perekonomian tiga sektor. Oke, 5. Perhatikan 5. Oke, baca 5. Poin pertama. Dari aliran Ya. pembayaran pajak oleh TK. Apa RTK tuh? Apa RTK tuh? Rumah tangga. Terus lanjut. Perusahaan kepada pemerintahan pembayaran pajak menimbulkan pendapatan kepada pemerintah. Oke, cukup. Jadi, Bapak simpulkan ada 3 poin. Aliran pembayaran pajak oleh RTK dan perusahaan kepada pemerintah. Di sini kita jelaskan pembayaran pajak menimbulkan pendapatan kepada pemerintah. Pendapatan. Oke, lanjut bacain. Aliran pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Oke, aliran pengeluaran dari sektor pemerintah kepada sektor perusahaan ini disebutkan aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Contohnya apa? Kayak siapa yang membeli, siapa yang memproduksi misalnya bangku sekolah? Ada nggak perusahaan BUMN memproduksi bangku sekolah? Tidak ada. Tapi kita lihat misalnya rumah tangga produsen dibelilah sama pemerintah, ya. Nah, dibeli. Pokoknya apapun yang namanya itu dari pemerintah itu pasti dibelinya oleh pihak swasta. Kalau nggak pihak swasta, badan usaha milik negara yang juga merupakan rumah tangga produsen. Nah, yang ketiga lagi, baca Deva. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga oleh pemerintah. Nah, ini kenapa aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini ditimbulkan sebagai akibat pembayaran ke atas penggunaan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga oleh pemerintah. Kalau dia gaji PNS berarti bayar gaji. Kalau dia butuh manusia untuk bangun jalan bayar upah. Kalau dia butuh pengadaan barang, ya lelang-lelang, akhirnya apa? Bayar kepada pihak swasta. Mereka dapat untung, maka masuk uangnya kepada masyarakat. Ini saja putar-putarnya saja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Siap, silakan. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan sehingga dalam pendapatan masyarakat, ya, dalam pendapatan masyarakat berubahlah bentuknya. Pada waktu belum ada pemerintah, T ini tidak ada. T tidak ada. Yang ada apa? Pendapatan pemerintah itu sama dengan digunakan untuk konsumsi. Kalau berlebih ditabung. Ditabung. Nah, ini berarti kalau ada pemerintah, maka diadakan lagi satu sektor yang digunakan oleh masyarakat untuk pendapatannya, yaitu T. Apa T itu? Pajak. Maka berubahlah struktur pendapatan masyarakat, yaitu pendapatan masyarakat itu setara dengan untuk konsumsi, untuk tabungan, dan untuk bayar pajak. Oke, untuk bayar pajak. Maka Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Kita ini bayar pajak semuanya nih. Bayar pajak. Nyata-nyata pajak tuh belanjalah ke Indomaret atau Alfamart atau ke mall. Lihat truknya nanti. Ya kan? Itu nyata-nyatanya ya, yang bisa terlihat.
Tapi dalam sehari-hari kita ini adalah pembayar pajak semuanya. Ada yang bisa kita lihat bentuknya dan ada yang tidak bisa kita lihat bentuknya. Ya, tapi semuanya kita pembayar pajak. Semakin banyak manusia atau warga negara, tentu potensi pajak semakin tinggi. Oke. Kita lanjut lagi. Maka, untuk persamaan keseimbangan pendekatan yang kita gunakan suntikan dan bocoran, maka penawaran agregat sama dengan permintaan agregat. Ya, oleh sebab itu kita dapatkan posisi permintaan agregat itu adalah Y sama dengan C. Apa C itu? Konsumsi. Siapa yang mengkonsumsi? Konsumen. I. Apa I itu? Siapa yang melakukannya? Perusahaan rumah tangga produsen. G. Siapa G itu? Government. Oke. Sekarang kita lihat. Y, kalau kita lihat Y ini adalah masyarakat. Ini kan masyarakat nih yang minta. Masyarakat ya meminta ada untuk dikonsumsi, ada investasi, ada yang government spending. Sekarang kita lihat, anggap Y ini adalah masyarakat. Maka kalau Y ini masyarakat, tadi kan kita lihat Y sama dengan C tambah S tambah T. Maka bisa kita masukkan di sini. Ini masyarakatnya ya. Ini yang membeli kan masyarakat semua ini. C, I, G ini kan masyarakat semua ini. Sama dengan C ditambah S ditambah T sama dengan C ditambah I ditambah G. Lalu kita lihat mana yang sama di sini. Yang sama di sini adalah C. Maka C bisa kita eliminasi. Kita hapus. Kalau kita pindah kamarkan dia nih. Ke sini C ya. Ini positif. Kita pindah kamarkan dia. Tentu dia menjadi negatif. C dikurang C sama dengan 0. Masa C dikurang C sama dengan C? 0. Betul, Zahra. Maka inilah kita sebut dengan dalam 3 sektor ada yang disebut dengan bocoran sama dengan suntikan. Yaitu apa? Tabungan pemerintah ditambah dengan pajak itu sama dengan kegiatan produsen ditambah dengan kegiatan pemerintah. Ini harus bisa seimbang. Artinya apa ini bocorannya? Apa ini bocorannya? Dana yang diambil dari masyarakat berupa tabungan dan pajak itu harus bisa digunakan oleh siapa? Perusahaan, itu S digunakannya, dan G itu digunakan adalah P. Ya, T. Jadi inilah keseimbangan dalam 3 sektor. Yaitu kalau bisa, nanti kalau kamu menjadi ekonom, kamu harus lihat tabungan masyarakat berapa banyaknya. Sekian, Pak. Kita sebagai pemerintah berapa dapat pajak? Sekian, Pak. Berarti kita harus bisa memastikan investasi ditambah G itu sama dengan jumlah S ditambah T. Kalau tidak, ya, bayangkan kalau yang kurang mana? Yang kurang S ditambah T itu lebih besar daripada I ditambah G. S ditambah T sama dengan I ditambah G. Ini adalah keseimbangan. Ya, keseimbangan. Kalau dia lebih besar, ya Pak, biasanya saja dulu. Ini kan keseimbangan, seimbang dia. Artinya terjadi namanya ketentraman dalam masyarakat. Kalau satu tokat S ditambah T ya lebih kecil sama dengan I ditambah G. Apa yang terjadi? Ini tabungan pemilik masyarakat dan pajak yang diterima dari masyarakat itu lebih kecil daripada I dan G. Apa yang terjadi? Investasi dan
government spending. Nilainya. Ini nilai ya. Enggak, Pak. Nilai. Nilai. Ini Nilai. nilai. Apa yang terjadi? Kacau. Apa? Otomatis ekonomi lesu. Kenapa? Ini darah. Ya, contohnya nih. Uswah disuruh lari 10 km. Ini kita tambah gini. Tapi Uswah cuma dikasih minum sanggupnya itu sampai 7 km. Ini saya nih 7 km ini cadat apa ini? Minumnya nih sampai 7 km. 3 km lagi bagaimana? Uswah terjadi. Pingsan. Dehidrasi. Lalu apa lagi? Sakit. Lalu apa lagi? Pingsan. Pingsan. Lesu kita dibuatnya. Lesu. Jadi ya apapun programnya tidak maksimal. Nah, kita main S ditambah T lebih besar daripada I ditambah G. Apa yang terjadi? Kita balikkan. Uswah kita anggap lari 10 km. I tambah G ini. Ini kan kegiatan nih. Investasi dan government spending ini akan menyerap tenaga kerja, permintaan semuanya. Kita gunakan di sini. Ya, dan jangan konsumsinya dulu. Nah, ini 10 km jarak I ditambah G nya. Ini perjuangan harus Uswah lewati. Dan minumnya sampai 15 km. Apa yang menjadi kewajiban Uswah? Tidak persediaannya sampai 15 km. Gagal. Apa yang terjadi? Itu Kayak duitnya minum. terjadi Iya, kondisi yang kuat. Kenapa? Karena tanggungan masyarakat ini dan dari pajak itu lebih besar daripada investasi dan government spending. Tapi nggak boleh terjadi terlalu lama. Kalau terlalu lama ini terjadi, ya S dan T itu lebih besar daripada I dan G, maka kita takutkan nantinya, ya, karena S dan T ini terlalu besar, I dan G-nya kecil, maka kalau kita punya banyak uang, Kita akan foya-foya. kita akan foya-foya. Kalau kita foya-foya bisa jadi. Itu biasa udah stress dampaknya masalah. Oke. Tapi kalau selalu kita jadikan itu dasar, maka akan jadi inflasi harga. Ini potensi inflasinya tumbuhnya besar. Kalau ini potensi terjadi deflasi. Artinya apa? Harga-harga Turun. gak baik. Kalau harga-harga turun, si produsen bisa rugi. Karena dia melakukan cost untuk produksi, harga tambah. Ternyata harga turun. Tentu penerimaannya berkurang. Syukur-syukur kalau pas antara biaya dengan revenue-nya. Kalau lebih kecil revenue daripada biaya, karena harga itu inflasi, apa yang terjadi kepada perusahaan? Bangkrut. Kalau perusahaan bangkrut, tentu salah satunya apa? Banyak pengangguran. Tentu pajak untuk pemerintah akan berkurang lagi. Ini juga kalau selalu terjadi seperti ini, terjadi inflasi. Kalau terjadi inflasi yang tidak bisa kita kendalikan, karena ini buat uang banyak, sedangkan I dan G-nya lebih kecil, maka apa yang terjadi di sini? Terjadi inflasi yang besar. Terjadi inflasi yang besar mengakibatkan ekonomi ini akan menjadi haus. Putarnya kencang nih. Kalau putar kencang lama apa? Roda. Terlem
Terlempar, tempas, jatuh terkelepok. Jatuh tergelek. Oh, apa artinya kalau inflasinya terlalu besar? Ya, inflasinya terlalu besar. Saat si investor memproduksi lagi barang, diproduksi barang lagi. Ini kan terjadi nih kawan. Waktu dia biaya kemarin itu harganya lebih rendah daripada biaya yang akan datang. Pendapatannya hari ini digunakannya untuk memproduksi besok itu nggak cukup. Nggak cukup lagi. Kenapa terjadi inflasi? Maka yang terjadi adalah investor atau perusahaan nggak bisa lagi produksi. Kenapa? Dananya nggak cukup untuk beli barang yang di masa akan datang. Contohnya hari ini dia membeli produksi bahan bakunya 1000, dijualnya 1500. Karena kita yakin ini lebih bagus, jadi inflasi besar. Besoknya bahan bakunya itu ke 1000, dijual 1500. Besoknya bahan bakunya 1700. Dia jual 1500. Pun produksi lagi, akhirnya dia rugi 200. apa yang terjadi? Dia nggak produksi akhirnya. Kalau nggak produksi apa? Tenaga kerja nggak dapat Duit. gaji. Yang punya modal nggak dapat bagi hasil dan untung. Pemerintah nggak dapat kerja. Apa yang terjadi? Bangkrut. Ekonomi turun lagi. Makanya yang bagus itu adalah harus bisa seimbang. Inilah kerja menteri ini. Mikirkan ini supaya apa? Terjadi stabilitas. Enggak bang, enggak deflasi, enggak inflasi besar. Makanya bisa kita memprediksikan yang terbaik untuk di masa yang akan datang. Contoh sederhana gini lah. Contoh sederhana gini. Zahra, pengusaha. Kita anggap yang deflasinya ya. Deflasinya. Turun harga nih. Karena kan ini S ditambah T lebih kecil pada I tambah G. Terjadi deflasi. Artinya apa? Pemerintah ini nggak banyak minta. Ya, banyak minta. Karena apa? Ininya kecil. Karena ininya kecil. Ya, nggak bisa banyak melakukan apa-apa. Terjadi deflasi turun harga. Zara kemarin memproduksi baju itu, ya, memproduksi baju, satu baju itu 1000. Ternyata terjadi deflasi. Harusnya kalau 1000 ditambah untung, bisa Zahra menjualnya 1300 atau 1500. Ternyata terjadi deflasi. Harga baju itu di masyarakat tahunya apa? Cuma 800. Masa nggak mau beli selain 800? Apa yang terjadi sama Zahra? Dua kemungkinan. Nggak dijualnya rugi, dijualnya juga Rugi. dijualnya ruginya bulat, dijualnya ruginya 200. Nggak boleh 80% dapat dia uangnya lagi. Tapi tetap Rugi. lama-kelamaan Zahra nggak mau lagi memproduksi. Ngapain kalau rugi memproduksi? Tentu faktor produksi yang mendukung produksi Zahra juga akan terancam. Tenaga kerjanya yang punya pabrik yang disewa oleh Zahra, ya kan? Zahra sendiri sebagai pengusahanya, ya, terancam semua kehidupan. Nah, sehingga Zahra berharap ya nggak usah lah Pak terlalu biaya lagi nih Pak, saya dapat untung terus Pak, kayak gitu kan? Sama juga terjadi inflasi besar. Halimah memproduksi jilbab, jilbabnya Halimah produksi 1000, ditambah untung 200, jadi berapa? 1200, dijual Halimah. Ternyata terjadi namanya inflasi besar, great inflasi. Oke, great inflasi. Oke, untuk produk 1200 yang Halimah jual pasti lakunya keras. Karena orang punya banyak uang. 1200 dibeli orang. Tapi besoknya Halimah kan produksi lagi. Jilbab apa bahan bakunya? Kain. Kainnya ternyata 1 meter juga 1300. 1300.
300. Karena terjadi inflasi dari 1.000 menjadi 1.300. Pertanyaan kita, Halimah tadi dapatnya cuma 1.200. Dibelinya bahan baku dengan 1.300. Hmm. Yakin nggak Halimah akan memproduksi lagi untuk ke depannya? Karena dia cuma punya uang 1.200. 200. Tentu dia harus mencari hutang dulu. Kemana dia akan berutang? Bang, Kepada bank. Ya kalau bank mau, kalau bank nggak mau, bang lain. karena Halimah nggak punya modal, modalnya habis untuk beli bahan baku. Pak, saya mau mengutang, Pak. Mana jaminanmu? Nggak ada, Pak. Uang saya habis beli bahan baku, Pak. Saya kurang 1.000, Pak. Oh, nggak mau saya. Kata bang. Ya kan? Ya karena kamu produksinya rugi. Maka itu butuh track record. Maka inilah yang harus dipikirkan. Maka untuk menjaga keseimbangan, maka bocoran dan suntikan harus seimbang. Apa ini bocoran? Dana yang dikeluarkan untuk membiayai I dan G. Apa ini suntikan? Suntikan itu dana yang didapatkan dari masyarakat S dan T. I dan G ini akan menghasilkan S dan T lagi. Kenapa? Disinilah masyarakat bergerak. Ada investasi, ada government spending. Semuanya siapa yang menjalankan? Masyarakat. Masyarakat dapat tabungan dan bayar pajaknya. Siapa ini yang mengambil? Ini yang mengambil adalah pemerintah dan investor. Gitu-gitu aja kita. Jadi kalau dia nggak seimbang, ini terjadi. Lesu. Ini terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, terlalu over confident, terjadi yang namanya itu sombong. Kalau terjadi sombong, pas balik lagi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Terjadi yang namanya apa? Kehancuran ekonomi. Maka filosofinya bocoran dan suntikan harus bisa diseimbangkan supaya terjadinya yang kita sebut stabilitas perekonomian. Oke? Baru kita bicara jenis pajak lagi. Jenis pajak. Maka yang membedakan antara 2 sektor dan 3 sektor, di 3 sektor ini ada pajak. Siapa pajak itu? Pajak itu adalah pungutan wajib yang diambil oleh pemerintah untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat. Pak, pejabat itu siapa, Pak? Pejabat itu kalau dia menjabat adalah seorang Presiden. government. Tapi kalau pejabat itu balik ke rumah jadi ayah, dia sebagai Masyarakat. konsumen dia. Ya kan? TRTK dia. Kan gaji dia. Gajinya dikasih untuk anaknya, belanja anak, belanja istrinya lagi. Belanja lagi lah. Itu aja perputaran ekonomi itu. Ya, tergantung posisi kita. Kalau hari ini kita misalnya di pabrik bekerja, itu kita produsen. Letak di rumah tangga produk. Kembali kita ke rumah duduk. Kita sebagai konsumen kalau kembali ke rumah. Kenapa? Di rumah tangga kita tuh harus ada yang dimakan dan digunakan. Yaitu sandang, pangan, papan. Di mana kita mendapatkannya waktu kita menjadi rumah tangga produsen. Kita bekerja di sana. Ya, dapat dana. Lalu kita balik ke rumah, itu kita butuh sandang, pangan, papan. Dana itulah kita gunakan untuk memenuhi sandang, pangan, papan. Itulah siklus kehidupan ekonomi itu. Yang mana kalau di surga, nggak ada lagi siklus itu. Karena apa? Yang kita minta, insya Allah Allah mengabulkan. Makanya ada pertanyaan, apakah ada surga, ekonomi di surga? Nggak ada. Karena semuanya sudah tercukupi. Kenapa Halimah bekerja? Karena belum tentu Halimah bisa menghasilkan kebutuhannya secara cuma-cuma. Kita butuh bekerja. Kalau kita bisa menghasilkan kebutuhan kita secara cuma-cuma, maka kita nggak butuh bekerja. Kenapa orang bekerja? Memenuhi kebutuhan. Bullshit kalau orang kerja. Ngapa kau kerja? Hobi. Oke, 1 bulan nggak kita kasih gaji. Karena masih hobi dia, 2 bulan. Masih hobi. Ya kira 3 bulan masih hobi katanya. Marah-marah dia. Aku udah capek-capek kerja gak dapat uang nih. Tapi kamu ya hobi kerja tuh. Ya, itulah konsepnya. Oke. Pergi kita lagi. Jenis-jenis pajak. Baca Zahra.
Pajak langsung. Jadi Hmm. pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak pendapatan. Misalnya pajak pendapatan. Ini pajak langsung nih, ya. Contohnya gaji pegawai. Lagi, ah, produsen memproduksi produk itu kena pajak, langsung diletakkan pajak ya. Contoh, kalau besok punya gaji nih, ya, itu ada yang sampai 3% langsung dipotong oleh negara gajinya. Contoh, kalau kawan-kawan memproduksi nih, kawan-kawan harus membayar 12,5% untuk pajak negara. Contoh gini, seorang pengusaha, dia memproduksi alat skincare. Satu skincare yang produksi itu bayar pajak 12,5%. Itu disebut dengan apa? Pajak penjualan. Negara dapat pajak langsung. Sama dengan proyek pemerintah. Misalnya Uswah besok punya perusahaan tapi dia ngejar-ngejarnya tuh proyek pemerintah. Misalnya ada nih bangun jalan nih Uswah 10 miliar, oke 10 miliar Uswah kan 10 miliar dapat dia tuh dana 10 miliar tuh bangun jalan anggap 50 kilometer 10 miliar dananya. Ini kayak walaupun lebih kurang Pak nggak tahu. 10 miliar itu kan dana yang akan diberikan kepada Uswah untuk membangun jalan 50 kilometer. Uswah cuma dapatnya berapa? 87,5%. Berapa tuh? 10 miliar 87,5%. Uswah cuma dapat 8 miliar 750 juta. Kemana 12,5%? Langsung dipotong oleh negara. Ya, disitulah Uswah pandai-pandai menyiapkan spek sesuai dengan yang telah disepakati oleh kontrol. Ya, kalau nggak sesuai spek, maka akan masuk jeruji besi. Ya, itu yang pajak yang jelas-jelas ada ketentuannya. Kalau ternyata ada lagi yang bermain-main di belakangnya, kita nggak tahu. Oknum berkurang terus lah. Dana yang dapat oleh Uswah lama kelamaan dari 10 miliar, ternyata 5 miliar yang ada di tangan Uswah. Kenapa? Ada oknum yang nggak jelas yang minta-minta. Ya kan? Oh, Uswah, ini bagi ini, ternyata dapat 5 mil. Tapi Uswah tetap disuruh bangun 50 kilometer. Yakin nggak sesuai dengan spek lagi? Enggak kan? Uswah kan butuh juga untung. Butuh untung juga nggak? Otomatis yang dikorbankan adalah kualitas. Kuantitas tetap sama, panjangnya 50 kilometer, kualitasnya yang harus tahan selama 10 tahun, ternyata cuma tahan 5 tahun contoh. Nah, lalu datanglah orang melihat, oh ini 10 tahun, ternyata 5 tahun. Ternyata tidak pernah Uswah. Oh, ternyata disitulah terbuka semua perkara-perkara. Itu contoh. Kak, kalau mau jadi pengusaha, jangan ingin cepat-cepat saja mendapatkannya. Kalau ingin cepat-cepat mendapatkannya, tentu juga banyak risiko yang harus dihadapi. Itu contoh ya. Oke, pajak tak langsung lagi, baca Iit. Pajak tak langsung, pajak yang bebannya boleh dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Salah satu pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya yang menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen barang impor. Contoh lain yaitu pajak penjualan. Nah, ini contohnya nih. Kalau pajak pendapatan ini, misalnya gaji, masuk gaji kita, pendapat kita langsung dipotong Pak. Pajak. Kayak Uswah tadi, masuk proyek sama dia, ya, masuk proyek sama dia, langsung dipotong Pak pajak. Karena itu pajak pendapatan. Uswah dapat uang 10 miliar. Negara pasti cuma memprediksi Uswah menggunakan dari 10 miliar itu cuma misalnya 70%. Maka Uswah akan dapat 30%. Dipotong 12,5%. Tentu Uswah cuma dapat 17,5%. Itu hitung-hitungan, contoh hitung-hitungan negara. Nah, langsung potong. Oke, pajak yang langsung itu contohnya nih. Seharusnya itu ditanggung oleh si produsen, ternyata diberikannya kepada konsumen. Nih, ini apa namanya nih?
Nih, yang buat tunjuk nih, Lili Mineral. Ini harusnya yang bayar siapa? Kami. Produsen, karena dia memproduksi. Tapi karena ini jenisnya tak langsung, akhirnya kita yang membayar. Contohnya di waktu kita kerja-kerja di Indomaret. Kalau ini kan kita kerja kan, kalau kita beli di warung tradisional kan nggak ada struknya, tapi langsung dikenakan pajak kepada siapa? Konsumen. Nah, Konsumen. konsumen, ada harganya. Pergilah kita, logika sederhana. Berapa 4.000 di mana? Di bawah. Di Indomaret ini berapa juga? 5.000. Di Indomaret. 5.000 di Indomaret. 4.000 100. Ah, 4.800. Itu sebenarnya kalau logika kita itu di bawah 3.000 harganya. Tapi dikenakan pajak menjadi lari kita 4.000. Karena apa? 11% itu sudah masuk kepada negara. Apa contohnya? Contohnya gini. Uswah memproduksi air mineral. Lihat HPP-nya. Apa tuh HPP? Harga pokok produksi. Plus tambah untung. Untungnya berapa? Misalnya Uswah. Nggak mau Uswah kasih untung. Oke lah, nggak mau kasih untung. Oke, berarti kami patokan HPP saja. HPP ditambah pajak 11%. Kalau Uswah ini memproduksinya harganya cuma 2.000, ditambah 11%, berapa akhirnya? Jumlahnya 2.000 ditambah 11%. 11% dari 2.000 berapa? Anggap 2.220. Anggap 220, bukanlah, anggap 220. Jadi 2.000 ditambah 220, apa berarti berapa? 2.220. 220 itu sudah dibayarkan Uswah kepada negara. Tentu Uswah nggak mau dia menanggung risikonya. Maka seharusnya air ini bisa dijualnya dengan harga 2.500, dia dapat 500. Tentu karena dia sudah mengeluarkan 2.200, maka dia menjual berapa akhirnya? Anggaplah 2.500 tambah 2.220. 2.720 dijualnya kepada siapa? Kepada distributor besar. 2.720 dijual Uswah. Distributor tentu jualnya kepada siapa? Agen. Tentu untung pula. Diambilnya untung misalnya berapa? Dijual 3.000. Dapat ya untung berapa tuh? 200. Agen yang jual kepada pedagang besar. Yang kita sebut dengan apa? Distributor hilir. Kan kita begitu ke kedai yang besar-besar tuh, beli kartonan kita. Diambilnya untung berapa? 500. Karena sudah ada biaya kok. Kami ngantar pakai mobil loh, ada biaya ke sana. Kan yang nanggung itu kan agen. Mobil kan agen nanggung. Agen itu biasanya kan PT Indah Bersama. Misalnya kan distributor atau agen air ini kan dia ngantar kita buat masyarakat. Tambahnya biaya ongkosnya, ditambahnya untungnya. Yang harganya 3.000 di distributor menjadi sama kita 3.500. Oke, sampai ke distributor besar. Kenapa? Tambah uang transport. Sama distributor besar, kalau mau beli ke sini harus bayar dibelinya harganya misalnya 3.800 lah. Karena belinya kan kartu-kartonan. 3.800. Oke, beli 3.800. Datang orang pakai Honda. Emak beli kartu-karton. Ya kan? Kan sering kan? Jualnya di warung. Setelah jualan di warung, akhirnya dia di warung jualnya sebanyak 4.000. Untung dia berapa? 200 contohnya. Tapi pajak itu sudah dibayar duluan. Yang mana Uswah sebagai pembayar pajak harusnya dilarikannya biayanya kepada kita. Ya, kepada kita. Walaupun nggak kita terasakan ada struknya. Kalau di Indomaret kan nampak struknya. Nampak kita struknya. Ya, nampak kita struk. Ini Pak belanja ini sudah dikenakan pajak sebesar 11%. Nah, kalau kita belanja di warung juga kena. Dimanapun kita belanja juga kena. Karena
Kalau tradisional itu enggak dicantumkan, tapi dikenakan dari awal kepada produsen. Makanya kalau main-main itu negara datang tuh mengecek tuh. Itu namanya pajak tak langsung yang mana bebannya bisa dipindah-pindahkan. Kalau uswah mau dengan dermawan nggak mau pindah, biarlah berarti bayar PPN-nya aja. Alhamdulillah, berarti uswah mengurangi untung, ya kan? Mengurangi untung. Oke lah, biar aku nanggung 11%. Oke, berarti tidak akan sampai uswah menjualnya 2.720. Dia tetap menjual 2.500. Berarti dari 500 untungnya itu dikurangannya 2.220. 200, 220. Berarti dia cuma dapat berapa? 280. Itu kalau dia dermawan. Tapi ada yang nggak mau dipindahkannya. Rata-rata masyarakat pengusaha dipindahkannya kepada konsumen. Siapa yang ujung-ujungnya membayar? Yang terakhir memakainya, yang menghabiskan nilai guna. Nah, itu yang membayar kita-kita. Inilah yang dari belanja, belanja, belanja. Oke, itulah pajak tak langsung. Oke. Ini jenis pajak ya. Bentuk-bentuk pajak. Ada regresif. Baca semua. Pajak regresif. Sistem pajak yang persentase pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin kecil persentase pajak itu bila dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Nilai pajak yang sama besarnya tanpa memperhatikan pendapatan dapat digolongkan pajak regresif. Contoh, pajak impor dan pajak penjualan. Oke. Besar kecilnya pendapatan kita itu segitu pajaknya. Segitu pajaknya. Itu disebut dengan regresif. Ya, pendapatan kita nggak tergantung berapa banyak kita akan membayar pajak. Contohnya tarif. Uswah punya pendapatan 2 miliar. Bapak punya pendapatan cuma 3 juta sebulan. Itu kalau tarif kita masuk, ya, masuk misalnya, gimana kita masuk, misalnya kita punya masuklah ke tempat rekreasi permainan. Itu sama kita kena ya. Sama Bapak, harga 10.000 itu sama dengan berapalah kita anggap. Bapak kan 3 juta nih. Berarti 10.000, berarti Bapak sama dengan pendapatan Bapak itu berapa persen tuh? Eh sampai 3% pendapatan Bapak. 3%. Uswah 10.000 itu kalau pendapatan 2 miliar, berapa persen dia? 0,00000. Nggak tentu. Pokoknya mau masuk, bayar sekian. Walaupun Bapak kecil pendapatannya, uswah besar, tetap bayar sekian. Artinya, pajaknya itu tidak tergantung besar atau kecilnya pendapatan kita. Semuanya dianggap sama kalau ingin masuk. Tarif contohnya. Ya, pajak penjualan. Terus seperti ini. Deva, ya, usahanya masih kecil. Dia memproduksi air minum juga. Usahanya sudah besar. Dia memproduksi air minum juga. Tetapkan 12,5%. 12,5%. Sekali dia memproduksi air minum itu pajak penjualan. Nggak ada. Ya. Oke. Lanjut lagi. Pajak proporsional. Baca 5. Presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada BBG badan Berbagai. beban. Iya. Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatannya itu pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dalam nominalnya makin tinggi pendapatan atau kekayaan, maka makin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan pajak proporsional. Dia bukan lagi melihat kegiatan, tapi kekayaan kita. Siapa contohnya? Contohnya di luar negeri.
ya di luar negeri. Proporsional. Contoh, kalau dia bisa menembus pendapatannya misalnya di atas 10 miliar setahun, dia akan dikenakan pajak juga lebih besar. Lebih tapi kalau dia nggak sampai 10 miliar pendapatan setahun, dia dikenakan pajak kecil. Itu disebut dengan pajak proporsional. Di negara kita ada negara kita. Contohnya pegawai. Pegawai kalau dia di bawah 4 juta penghasilannya, itu nggak dikenakan pajak. Di atas 4 juta penghasilannya dikenakan pajak. Semakin besar pendapatannya, semakin besar pajaknya. Artinya, larinya ini bukan lagi ke produksi, tapi uang yang masuk ke rekening kita. Maka setiap tahun kan ada namanya apa? Apa setiap tahun? Di bulan 3, tahu nggak? Laporkan SPT-an Anda. Apa SPT itu? Hah? Wah, apa SPT itu? Nah, tahu SPT itu? Nah, nanti baca. SPT itu kita harus melaporkan. Jadi kalau ternyata pendapatan kita itu besar setiap tahunnya, maka kita akan membayar pajak juga besar. Setiap bulan 3 tuh kita suruh melapor SPT. Nanti cari SPT apa artinya, oke? Pajak progresif. Nah, baca Zahra. Pajak progresif yaitu sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pajak progresif Sip. menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Tadi kan ada namanya pajak SPT itu proporsional kita. Kalau progresif ini tergantung pendapatan kita. Kalau itu kan setahun proporsional. Lihat ya, kalau progresif ini apa? Pendapatan semakin tinggi, ya. Contohnya gaji kita sehari-hari. Semakin tinggi gaji, semakin tinggi pendapatan, maka pajak yang akan dikenakan juga semakin tinggi. Kalau proporsional tadi apa? Dilihatnya dulu, apakah mencapai enggak nilai sekian. Kalau mencapai nilai sekian, dia akan kena apa? Pajak. Kalau nggak mencapai, nggak kena. Sedangkan progresif itu, ya, siapapun dimintanya. Asalkan punya pendapatan. Nah, tapi Pak, orang miskin kena Pak? Enggak, orang miskin juga kena pajak. Jadi kan ada pendapat, kita ini kan punya pendapatan semua, kena pajak. Tapi nanti yang membayarkan pemerintah. Maka ada istilah itu, pajak yang dibayarkan pemerintah. Kita tetap kena pajak, tapi masih ditanggung oleh pemerintah. Nah, artinya dibuatnya namanya itu repeat value notes. Artinya mencatat ulang nilai. Nah, itu aja kerja. Gampang kok ya. Nah, maka kita balik lagi di sini. Nah, pendapatan masyarakat dalam 3 sektor itu kita sebut dengan pendapatan disposable. Ini YD itu sama dengan disposable. Artinya pendapatan yang bisa langsung dikonsumsi oleh rumah tangga. Di mana disposable income ini, YD ini sama dengan pendapatan kotor kita, pendapatan yang kita hasilkan, itu dikurangi dengan pajak. Setelah itu baru bisa kita gunakan. Bisa kita gunakan untuk konsumsi atau kita gunakan untuk menabung. Terserah kita. Inilah disebut dengan pendapatan disposable income. Ya, kalau kita lihat ini simbolnya YD. Yang mana itu sama dengan pendapatan kotor kita telah dikurangi dengan pajak. Artinya pendapatan bersih yang bisa kita gunakan untuk kegiatan konsumsi dan kegiatan menabung. Kalau 2 sektor nggak ada. Y sama dengan C ditambah S. Sedangkan 3 sektor, Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Kalau kita ingin bisa menggunakan C ditambah S, maka disebut dengan YD. Apa itu YD? Pendapatan disposable income. Yaitu pendapatan yang bisa kita gunakan untuk konsumsi dan menabung. Yaitu sama dengan Y dikurang T. Pajak negara.
Makanya ada istilah yang menghidupkan negara itu adalah masyarakatnya. Karena kita yang bayar pajak. Oke, nih ya. Pengaruh pajak terhadap konsumsi. Nih contohnya. Kalau kemarin kita bicara terkait dua sektor, C sama dengan A ditambah B dikali Y. B ini apa kemarin? Koefisien. Ya, koefisien kita untuk menggunakan sebagai kegiatan konsumsi. A ini adalah konsumsi kita saat kita tidak punya pendapatan. Nah, maka bila Y 0 berarti B sama dengan MPC. Kalau pada pajak, ya, pada pajak, C sama dengan A ditambah BY. Ini B nih, BY. Artinya, seberapa besar pendapatan kita gunakan untuk konsumsi. Dikurangi lagi BT, koefisien kita kena pajak. Ya, koefisien kita kena pajak. Kalau ini kan ditambah, ini dikurangi BT. Artinya, dari pendapatan kita itu seberapa besar kita kena pajak. Berarti itulah yang kita gunakan untuk konsumsi. Contoh, bila A sama dengan 90. A 90 ya. Dan MPC sama dengan 0,75. Nih B ini MPC ya. Marginal apa? Purpose to consume. Nah, artinya kecenderungan untuk memproduksi dari pendapatan kita sebesar 0,75 dan T sama dengan 40. Maka fungsi konsumsi setelah pajak adalah C sama dengan 90 ditambah 0,75 Y ya dikurang 0,75 dikali T. T-nya 40 ya, maka sama dengan C. Nah, ini C 0,75 dikali 40 berapa? Berapa 0,75 dikali 40? Ayo, kalkulator mana? 0,75 dikali 40. Berapa? 30. 30. Maka pertama kan hanya 90. Berarti 90 ditambah 0,75 Y dikurang 0,75 dikali T. Pajaknya 40. Maka nantinya karena ini harganya 30, maka 90 dikurang 30 berapa? Maka konsumsi baru kita itu berubah menjadi 60 ditambah 0,75 Y. Artinya ada penurunan konsumsi kita. Disebabkan kita harus bayar pajak. Ya, harus bayar pajak. Iya, kita tetap sama. Sama tetap. Tapi nanti yang akan berpengaruh ini 60 ini. Siapa ini yang harusnya kita gunakan untuk 90, akhirnya cuma 60. Apa ini? Orang-orang yang tidak punya penghasilan, seharusnya dia bisa konsumsi 90, cuma sekarang ada pajak menjadi 60. Siapa yang merasakan? Keluarga kita. Kalau kita tulang punggung nih, tulang punggung, ya, tulang punggung. Seharusnya kan kita bisa memberikan untuk anak-anak kita itu lebih, ya kan? Karena ada pajak, akhirnya berkurang untuk anak kita. Oke? Ini contoh, ya, seperti kayak kemarin ya. Kalau pajak terhadap fungsi tabungan, ya, S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B sama dengan dikali Y. Ini untuk tabungan. Kalau ada pajak, sama pula 1 dikurang B dikali T. Nah, oke. Kita lihat ya. Ya. Tadi kan 0,75 MPC kita. Berarti kalau S-nya adalah S dikurang S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B dikali Y. Kenapa dia min A? Karena dia nggak punya tabungan nih. Dia nggak punya pendapatan, tentu dia nggak punya tabungan. Artinya dia menguras tabungan emak bapaknya. Ya, karena dia minus nih. Oke. Jadi sama dengan kalau ada pajak ditambah lagi. Khusus sama. S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 kurang B dikali Y dikurang dalam kurung 1 kurang B dikali T. Kalau kita samakan lagi,
Maka sama dengan ya minus 90 ditambah 0,2 dikali Y dikurang 0,25. Di mana 0,25 dapat? Berarti 1 dikurang MPC. Harus ingat ya pertama, MPC tambah MPS sama dengan 1. Maka kalau ada MPC-nya 0,75, tentu MPS-nya 0,25. Supaya bisa dijadikan 1. Maka 0,25 Y dikurang dalam kurung 0,25 dikali 40. Maka sama dengan nih, semakin ada pajak, kemungkinan kita untuk menabung juga semakin kecil. Ya, bertambahnya. Ya, dari tadi minus 90 sekarang menjadi minus 100 ditambah 0,25 Y. Oke? Ada pertanyaan? Makanya nggak langsung saja nih Sarani. Ya, ini contohnya nanti bisa dilihat di rumah, dibaca-baca ya, dibaca-baca ya. Nih, contohnya ini ekspansi masih nih, ekspansi. Ini seimbang, ini yang hidup yang nyaman, ini kontraksi. Oke? Nanti baca ya. Oke, Bapak cukup sampai sini ya. Insyaallah pertemuan 4 apa-apa akan mulai pertemuan ke-9 besok pas ada sektor 4 pendapat nasional. Bapak akan jelaskan ini dulu ya. Karena kita besok depan UAS. UASnya sampai 3 sektor. Di UTS 3 sektor. Setelah itu Bapak akan jelaskan ini di awal-awal ya terkait ini. Bapak ingin menjelaskan ini langsung pakai 4 sektor saja. Pakai 4 sektor biar paham lebih generatif kawan-kawan. Oke, ada pertanyaan? Ini menurut Islam ya, pajak itu dalam bahasa Arab disebut dengan doribah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memikul, menerangkan, atau membebankan. Secara bahasa maupun definisi doribah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti. Namun para ulama memakai doribah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Harta yang dipungut sebagai kewajiban ya, yang hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara doribah, yaitu secara wajib. Sama juga pajak itu adalah pungutan wajib yang digunakan kepada masyarakatnya. Oke. Ada 3 ulama ya yang memberikan definisi tentang pajak. Yusuf Qardawi berpendapat pajak adalah kewajiban ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus diturunkan pada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapatkan prestasi kembali ke negara. Jadi orang yang berpajak tuh dia tidak mengharap lagi dapat dari negara, tapi dia dapat melalui fasilitas. Yang B, Ghazi Inayah. Baca Zahra, apa kata Ghazi Inayah? Ghazi Inayah berpendapat pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan dan Oke, C lagi baca. Deva, Abdul Qadim. Abdul Qadir Jalal berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka. Pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta. Oke, seharusnya. Jadi dalam Islam pajak itu harus proporsional dengan kemampuan negara menghasilkan dana. Maka kalau dana masa pemerintah nggak ada, maka harus pakai pajak. Ya, berarti secara umum pajak itu boleh. Tapi kembali lagi kepada masyarakat. Kali ini kita lihat nih, seluruh pajak kan dikembalikan kepada masyarakat melalui fasilitas. Kalau ada terjadi oknum-oknum yang menghalangi, itu bukan kebijakan negara, itu oknum. Jadi secara pendapat ulama, pajak itu diperbolehkan, tapi jangan menjadi sumber utama kali. Tapi bisa diproporsionalkan dengan kemampuan negara mencari penghasilan. Maka di negara kita kan ada namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang sekarang ada Danantara pengelolanya. Harusnya mereka juga menghasilkan uang untuk negara. Selain pajak. Kalau bisa jangan pajak yang maksimal. Harusnya 50-50.
dari masyarakat 50, dari Badan Usaha Milik Negara 50. 50. Kalau hari ini APBN kita 3.500, seharusnya negara itu membayar dari BUMN-nya berapa? 3.500? Ya, berapa? 1.750 triliun dari BUMN. 1.750 triliun lagi dari pajak. Sehingga masyarakat tidak terlalu dibebani Pajak. hari ini cuma 85% dari pajak. Cuma ya, kita nggak tahu nih, bisa nggak 100 nih. Kalau 100 kacau kita nih. Semua negara yang masyarakat nanggung nih. Tambah terbebani masyarakat. Nah, kalau bisa 50 BUMN dan antara 50 ya pajak, sehingga masyarakat dikurangi pajaknya, sehingga dia bisa menabung, bisa menambah konsumsinya, bisa menambah tarif hidup atau kualitas hidup mereka. Pajak itu boleh, nggak ada yang melarang, tapi apakah dia bersifat membuat masyarakat terbebani secara zolim atau Tidak. tidak. Nah, diceklah dari pendapat masyarakat. Kalau pendapat masyarakat menurut saya zolim, menurut saya ini ya, berarti itu harus dievaluasi. Tapi kalau masyarakat bilang nggak masalah Pak, saya pun banyak juga pendapatan saya, berarti nggak perlu dievaluasi, sudah baik. Oke, kita cukupkan kuliah kita pada hari ini, Bapak. Jam 10 ada janji nih ya. Terima kasih banyak. Silakan isi absensinya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.